My Sugar Daddy. Chapter 18, Bermain Peran. Paman, apa di dalam ruangannya Jovan ada orang lain selain dia? Tanya Kristal. Dia benar-benar dibuat penasaran akan siapa orang yang sedang ditemui oleh Nania. Ardan sedikit bingung saat ingin menjawab pertanyaan Kristal. Ibarat kata, jujur salah, tak jujur juga salah. Ardan tentu saja sangat tahu kalau di dalam ruangannya Jovan tidak ada orang lain selain putranya sendiri. Artinya, kalau orang yang sedang ditemui oleh Nania adalah Jovan. Akan tetapi untuk memberitahukan kebenaran ini pada Kristal membuat Ardan jadi merasa sedikit bersalah. Mau bagaimana lagi? Dia dan ayahnya Kristal sebelumnya pernah membahas rencana untuk menjodohkan anak-anak mereka. Dan jika dilihat dari sikapnya Kristal sekarang, sepertinya Kristal benar-benar menyukai Jovan. Tapi Jovan sendiri, sudahlah. Bahkan putranya itu dengan tegas menolak perjodohan tersebut dan tanpa ragu memberitahu Ardan kalau Jovan telah memiliki gadis pilihannya sendiri, yaitu Nania. Jujur, tadi saat Ardan melihat Nania secara langsung, dia sempat dibuat canggung karena terkenang dengan kejadian beberapa tahun lalu ketika Jovan dilarikan ke rumah sakit gara-gara meminum banyak pil tidur setelah mendengar kabar perceraian orang tuanya. Dulu gadis itu dengan begitu berani memaki Ardan dan juga Sylvie. Nania bahkan dengan lantang meminta agar Ardan dan Sylvie berhenti berpura-pura menunjukkan sikap sedih ketika mereka sendiri yang menjadi penyebab Jovan nekat seperti itu. Mengingat ketajaman mulut gadis itu membuat Ardan tak bisa berkutik. Dia mati kutu di hadapan seorang gadis yang kini telah berubah menjadi sosok gadis cantik yang begitu seksi. Paman Ardan, Paman kenapa diam saja? Ayo cepat beritahu aku apakah di ruangannya Jovan ada orang lain atau tidak. Ayo cepat jawab, Paman. Desak Kristal tak sabar melihat ayahnya Jovan hanya berdiri diam sambil melamunkan sesuatu. Kristal, mungkin memang benar kalau Nania itu ingin bertemu dengan seseorang di dalam ruangan Jovan. Kau tahu sendiri kan kalau sekarang Jovan adalah bos di kantor ini? Ya, mungkin saja dia memang mengundang orang itu agar datang ke ruangannya. Ya, begitu, jawab Ardan tergagap. Kristal meragu. Terlebih lagi setelah Kristal melihat cara ayahnya Jovan menjawab, dia yakin pasti ada sesuatu yang sedang disembunyikan darinya. Penasaran apakah benar di dalam ruangannya Jovan ada orang lain atau tidak, Kristal memutuskan untuk langsung masuk ke dalam saja. Karena jujur Kristal sangat amat khawatir kalau Nania akan menggoda calon tunangannya. Dia tidak rela. Oh, kau masih belum pergi ternyata, ucap Nania sinis. Dia yang baru saja akan keluar dari dalam ruangannya Jovan sedikit kaget ketika melihat kemunculan Kristal yang berdiri tepat di hadapannya. Kau, geram Kristal sambil menunjuk wajah Nania. Kau, apa yang baru saja kau lakukan di dalam sana? Siapa yang sedang kau temui? Tentu saja kekasihku. Kenapa? Apa kau khawatir kalau orang yang baru saja kutemui adalah ayahmu? Sahut Nania dengan santai. Jaga mulutmu, Nania. Kau jangan sembarangan berucap tentang ayahku. Nania tertawa. Dia lalu berbalik melihat ke arah ayahnya Jovan yang terlihat kebingungan di belakang Kristal. Tahu kalau pria tua ini masih belum menyerah untuk menjodohkan Jovan dengan Kristal, dengan sengaja Nania memanaskan keadaan. Paman Ardan, apa Paman belum memberitahu Kristal siapa orang yang aku temui di dalam ruangan ini? Tanya Nania seraya menunjuk ke dalam ruangan yang baru saja dia masuki. Ardan menjadi salah tingkah ketika ditanya seperti itu oleh Nania. Dia kemudian beralih melihat ke arah Kristal. Semakin salah tingkah saat anak temannya ini menatapnya penuh rasa penasaran. Sungguh, Nania adalah gadis pertama yang berhasil mengintimidasi Ardan secara terang-terangan. Dia sampai tidak bisa berkutik karenanya.
Sayang, kenapa kau hanya berdiri saja di sini? Ada apa? Jovan yang memang sudah sepakat untuk memainkan drama, dengan sengaja memanggil Nania dengan sebutan sayang di hadapan ayah dan juga gadis yang ingin dijodohkan dengannya. Setelah itu dengan sangat berani Jovan melingkarkan sebelah tangannya untuk memeluk pinggang ramping Nania, membiarkan Kristal dan sang ayah menyaksikan kemesraan mereka. Jovan, Nania, kalian... Rasanya seperti tersambar petir begitu Kristal melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya. Jovan memeluk Nania dan memanggilnya sayang. Jangan bilang mereka... Oh, kau sudah datang ya, Kris? Tanya Jovan pura-pura kaget melihat keberadaan Kristal. Jo, kau kenal dengan kakak seniorku yang angkuh ini? Tanya Nania pura-pura kaget. Dia lalu tersenyum samar sambil menatap wajah Jovan. Astaga, kenapa jadi seru begini sih? Kristal, maafkan aku dan Jovan ya karena sudah mengerjaimu. Siapa suruh kau ingin masuk ke dalam hubungan kami? Jadi sekarang kau tanggunglah akibatnya sendiri, batin Nania dalam hati. Kakak seniormu, sahut Jovan kaget. Kali ini Jovan kaget sungguhan, dia tidak sedang berpura-pura. Iya, dia adalah satu-satunya kakak senior yang sangat suka mencari masalah denganku. Benar begitu Kristal? Jawab Nania. Kristal yang masih terkejut akan kenyataan kalau Jovan adalah kekasih Nania, hanya diam tak merespon ketika Nania bertanya padanya. Baru ketika lengannya diguncang pelan oleh ayahnya Jovan, Kristal baru tersadar. Sebegitu senangnya ya kau mengetahui hubungan kami. Selamat ya Kristal, kau adalah orang pertama yang melihat wajah tampan kekasihku. Apa kau tahu, bahkan Susan dan Tasya saja masih belum bertemu dengan Jovan semenjak kami menjadi sepasang kekasih. Iya kan sayang? Nania, bukankah waktu itu kedua sahabatmu sudah pernah melihat dan bertemu denganku ya? Bisik Jovan. Ada semacam perasaan tak suka di diri Jovan ketika Nania mengatakan kalau Kristal adalah orang pertama yang mengetahui kalau dia dan Nania adalah sepasang kekasih. Shh, diam bodoh. Mereka sudah tahu, tapi aku sengaja mempermainkan Kristal supaya dia menangis. Bagaimana sih? Omel Nania ketika Jovan malah bingung sendiri dengan drama yang sedang mereka mainkan. Jovan meringis sambil menggaruk pinggiran kepalanya setelah tahu kalau Nania hanya sedang bermain peran. Setelah itu Jovan melirik ke arah sang ayah sambil menaikkan sebelah alisnya ke atas, menegaskan kalau perjodohannya dengan Kristal tidak akan pernah terjadi. Nania, aku minta setelah ini kau jangan pernah lagi datang kemari untuk menemui Jovan. Kau dengar itu? Gertak Kristal marah. Loh, memang apa salahnya aku datang mengunjungi kasihku sendiri? Lagi pula perusahaan ini kan bukan milikmu. Apa hakmu melarangku untuk datang? Tanya Nania santai. Karena Jovan apa? Ingin dijodohkan denganmu, ucap Nania memotong perkataan Kristal. Dia lalu menatap Jovan dengan raut wajah yang begitu terluka. Jovan, apa benar kau dan Kristal akan dijodohkan? Sedih sekali aku. Omong kosong apa yang sedang kau bicarakan sayang? Aku dan Kristal baru saja saling kenal karena orang tua kami dulunya adalah teman. Tolong kau jangan salah paham pada hubungan kami ya. Kau tahu sendiri bukan kalau aku hanya akan mencintaimu seorang. Kau yang terbaik Nania, dan kehadiranmu tidak akan pernah bisa tergantikan oleh gadis manapun. Jawab Jovan dengan sangat tegas. Dia lalu menangkup kedua pipi Nania, kemudian mencium keningnya lama. Aku mencintaimu. Kau harus selalu mengingat kata-kata ini dengan baik. Oke? Kau manis sekali, Jovan. Kalau begitu aku pergi dulu ya.
Ada hal penting yang harus segera aku selesaikan di rumah. Pamit Nania seraya mengedipkan sebelah matanya. Dia kemudian melepaskan diri dari pelukan Jovan. Dengan langkah yang begitu gemulai, Nania berjalan melewati Kristal kemudian menabrakkan bahunya dengan kuat. "Ups, sorry. Sengaja," ucap Nania menirukan gaya Kristal ketika sedang mencari masalah dengannya di kampus. Jujur, saat ini Nania merasa sangat puas setelah bermain peran dengan Jovan. Dan Nania sangat amat yakin kalau Kristal pasti sudah terbakar api cemburu setelah menyaksikan kemesraan mereka barusan. Haha, sungguh sangat menyenangkan hari ini. "Hati-hati sayang, nanti setelah pulang kantor aku akan mampir ke rumahmu," ucap Jovan sambil menatap kepergian Nania. Dia lalu melambaikan tangan saat kekasihnya yang seksi itu membuat kecupan jarak jauh sebagai tanda perpisahan mereka. Tak terima melihat kemesraan Jovan dan Nania, tiba-tiba saja Kristal berlari pergi dari sana. Dia berlari menuju toilet perusahaan, berniat untuk membasuh wajahnya yang terasa sangat panas karena lagi-lagi harus kalah dari juniornya. "Kau benar-benar sialan, Nania. Awas saja, apapun yang terjadi, aku pasti akan merebut Jovan darimu." "Lihat saja nanti," ujar Kristal sambil menatap pantulan wajahnya di depan cermin kamar mandi.